Halo penonton Cokro TV, balik lagi sama gue Iwan Chan dan rekan gue. Gracia Salsabila. Kita sekarang lagi ada di program Kupas Berita. Jadi buat kalian yang belum tahu nih Kupas Berita, ini lagi ngebahas berita yang lagi heboh dan kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di kolom komentar ya. Oke, langsung aja berita pertama nih Bang Iwan. Ada kabar dari Polda Metro Jaya. Nah, dia ini ngadain tes urin di kampus-kampus. Nah, tapi kegiatan itu tuh ditentang tuh sama BEM seluruh Indonesia. BEM seluruh Indonesia ini bilang kalau semisal tes urin itu tuh terkesan kayak nyasar gitu loh kegiatannya. Waduh, kok bisa dibilang bisa nyasar ya? Emangnya kenapa sih, Gra? Katanya sih, si koordinator itu bilang kalau semisal nih diadain tes urin, ya itu harus ke semua kalangan dong, nggak ke mahasiswa aja. Dia tuh nganggapnya hal itu nggak adil kalau semisal cuma mahasiswa. Bahkan dia juga minta buat polisi tuh ngecek juga, dicek duluan gitu. Nah, iya nih Gra, denger-dengar dia juga minta polisi buat ngurus hal-hal yang lebih penting daripada ngadain tes urin ini ke mahasiswa. Tapi nih Gra, polisi sendiri bilang kalau BMSI itu salah persepsi. Katanya Direktur Narkoba Polda Metro Jaya nggak ada pernyataan mereka kalau bilang tes urin itu hanya untuk mahasiswa. Kalau teman-teman mahasiswa nyimak detail nih dari paparan pernyataan lengkap mereka pada 19 Oktober lalu nih. Kombes Mukti Joharsa juga bilang nih, kalau semisal tes urin ini bakal dilakukan ke semua pihak, ke semua kalangan, jadi nggak cuma mahasiswa aja. Nah, tujuannya ini untuk nurunin angka prevalensi narkoba nih di semua kalangan masyarakat. Nah, katanya nih Bang Iwan, Dit Narkoba itu juga akan fokus nih buat nurunin angka relevansi narkoba. Nah, yang dicek tuh ya siapapun, umur berapapun, provinsi apapun, dimanapun. Jadi fokusnya nggak cuma ke mahasiswa. Jadi kalau memang ada nih pihak kampus yang butuh bantuan untuk pengecekan tes urin, mereka siap buat bantuin. Wah, berarti itu cuma salah paham aja ya, Gra ya? Salah paham. Ya, semoga aja kedepannya bisa lebih dikomunikasikan lagi ya, biar nggak jadi salah paham nih teman-teman. Bener. Oke, selanjutnya kita masuk ke berita kedua nih. Kalian masih ingat nggak sih soal tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi? Nah, ada kabar nih Gra, kalau gugatan ijazah palsu itu dicabut karena pelapornya ditahan polisi nih. Waduh. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Izzah Mahendra ini menyayangkan pencabutan gugatan perbuatan melawan hukum atas kasus itu oleh para pengacara Bambang Tri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 27 Oktober 2022 lalu nih. Ya, nggak cuma itu Gra, Yusril juga menyayangkan nih sikap Barreskrim Polri yang menahan BTM dalam dugaan melakukan tindakan pidana pencemaran agama. Walaupun penahanannya ini tidak berkaitan dengan gugatan ijazah palsunya Pak Jokowi. Iya nih Bang Iwan, beliau juga ngejelasin nih kalau menurut mereka sebagai pengacara mereka tuh susah buat ngumpulin bukti-bukti untuk menangin gugatan. Nah soalnya Bambang Tri ini ditahan polisi kan, terus nggak bisa dikunjungin. Padahal kan Bambang Tri ini loh yang punya akses ke saksi-saksi dan bukti buat dihadirin dalam persidangan. Maka dari itu nih Gra, Yusril bilang dengan dicabutnya gugatan tersebut berarti ijazah Pak Jokowi mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah dijadikan syarat buat Jokowi maju Pilpres. Itu tuh ditanyain asli atau enggak nih. Nah makanya tuh bukti itu nggak pernah terbukti dan nggak pernah diputuskan sama pengadilan. Padahal putusan hukum yang ingkrah nih menyatakan kalau ijazah Pak Jokowi yang asli atau palsu itu sangat penting kan ke depannya. Berarti kasus ini kayak ngegantung gitu ya Bang, kayak dianggap nggak ada aja gitu, soalnya nggak ada kepastian juga. Padahal katanya kan kalau semisal mengakhirin kontroversi politik itu penting tuh kepastian hukumnya biar kasusnya berakhir dengan jelas. Iya Gra, malah jadi ngegantung kan kasusnya. Ya lagian aneh juga kalau sampai buat hoaks ijazah palsu atau aslinya Pak Jokowi. Lucu banget kan jadinya. Bener juga. Oke, kita masuk aja ke berita selanjutnya lagi nih. Ada kabar nih kalau Ketua DPP Partai Amanat Nasional atau PAN, Wali Kota Bogor Bima Arya bilang kalau Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB lagi mempertimbangkan serius nih buat ngusung Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil di Pilpres 2024, Bima menilai kalau Ganjar Emil itu saling melengkapi satu sama lain nih. Jadi duet ini terwujud nih kalau misalkan jadi nih.
Indonesia bakal dipersatukan. Bima juga bilang kalau beberapa dewan pengurus wilayah atau DPW wilayah partainya yaitu PAN dan P3 udah menyebut nih nama Pak Ganjar secara resmi sebagai baca pres. Tapi bukannya Pak Ganjar itu masih jadi kader PDIP ya Bang? Ya Gra, makanya itu hal ini masih didiskusiin lagi nih. Soalnya kan Pak Ganjar masih di kader PDIP. Jadi tentunya menunggu keputusan dari internalnya dulu nih. Kang Emil juga kayaknya lagi bincang-bincang nih sama internal-internalnya gitu. Tapi beliau juga bilang tuh Bang, kalau sekarang ini ke depannya yang dibutuhin itu adalah yang mempersatukan semua. Jadi memang kita butuh nih presiden dan wapres yang mempersatukan kita semua. Iya, intinya siapapun yang bakal jadi presiden nantinya harus bisa menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai terpecah belah karena satu golongan nih atau kelompok lainnya. Ya, semoga ya Bang. Presiden selanjutnya ini bisa menjaga nih kesatuan dan tetap mempertahankan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kita pastinya. Iya, benar-benar. Oke, selanjutnya kita bahas berita terakhir ya. Ada kabar dari PSSI nih. Mereka mutusin buat mempercepat gelar KLB untuk cegah perpecahan. Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan ini mastiin kalau Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI dipercepat kepastiannya. Nah, kepastian KLB itu ada nih setelah mereka menggelar Exco Emergency Meeting tanggal 28 Oktober lalu. Katanya PSSI bakal ngelakuin verifikasi dulu sebelum digelarkannya KLB. Nah, katanya Bang Iwan paling lambat agenda itu dilaksanakan 3 bulan setelah verifikasi itu tuntas. Iya nih Gra, denger-denger juga nih kemarin katanya alasan utama PSSI mempercepat KLB itu buat menjaga keharmonisan. Mengingat Persis Solo dan Persebaya di mana? Di Stadion Kanjuruhan itu kan ya. Jadi makanya PSSI ngirimin surat buat meminta dihelatnya agenda itu. Terus katanya nih Bang, Irawan berharap juga nih dengan keputusan mempercepat KLB itu, kompetisi di tanah air bisa berjalan. Karena kan sejak kejadian Kanjuruhan itu, Liga 1, 2, 3 dihentikan kan. Nantinya PSSI juga bakal ngirim surat nih ke FIFA soal dilangsungkannya KLB. Nah, surat itu akan rilis tanggal 31 Oktober. Nah, ya semoga aja ya Gra. Soalnya kan sepak bola itu kan paling dicintai sama semuanya kan. Wah, Bang dan Iwan banget berharap nih bisa segera hadir dan bakal kembali. Semoga kejadian kemarin di Kanjuruhan nggak terulang lagi kan ya. Amin, amin. Semoga ya Bang ya. Amin, amin. Sekarang kita masuk ke bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Komentar pertama ada dari Flatsuta bin Suta di video opini terkini yang judulnya Wapres Anies ditentukan jumlah kardus. Nah, komentarnya gini nih. Alhamdulillah, masyarakat sudah cerdas. Pemilu 2024, masyarakat akan menjauhi dan tidak akan memilih capres-cawapres yang dekat dan didukung oleh kelompok radikal yang suka menjual ayat dan mayat. Demi NKRI, jauhi mereka. Gimana tuh, Bang? Ya, kalau menurut gue sih ya, itu bagus banget sih komentarnya. Asli itu bagus banget ya. Gue tuh berharap banget nih, kalau diinget-inget nih kayak kita kalau inget-inget kayak kemarin nih, pilkada kemarin kan, jadi serem banget tuh kalau kayak gitu kan. Iya benar-benar. Agama dicampur adukin sama politik jadinya kan. Kayak, aduh kita makanya nih, kita sebagai anak muda nih, kita harus bisa memilah dan memilih nih, mana orang yang baik dan mana orang yang cuma cari kekuasaan dengan cara-cara kotor nih. Kayak, gak tau lah. Aduh, takut ya. Lanjut ke komentar kedua nih Gra, ada dari Nevonanto di videonya Bang Ade Armando yang judulnya Haters Tak Berakhlak, Cabut Tuduhan Ijazah Jokowi Palsu. Komentarnya begini nih, mantep banget dan hebat. Terima kasih Pak Jokowi. Lanjutkan untuk kebaikan dan kemajuan NKRI. Mayoritas lebih rakyat Indonesia mendukung Bapak Presiden. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Wow. Semoga Pak Presiden selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin, amin, amin. Lanjut komentar terakhir nih, komentar dari Khalifa Olip di video kupas berita kita minggu lalu. Baru banget tuh. Komentarnya gini. Yang milenial ke depannya yang berjaya. Lanjut Pak Heru dengan programnya. Jadikan DKI lebih maju dari sebelumnya. Aturan baru untuk seragam sekolah sangat setuju, asal jangan pakaian yang kayak teroris. Gimana tuh Bang? Ya, ngapain juga pakai pakaian kayak teroris gitu loh. Ingat nih, ini Indonesia. Budaya kita udah ada sejak zaman dulu nih. Jangan sampai hilang karena harus kita jaga nih Gra.
Kakaknya nih, mereka yang nggak suka sama budaya kita atau adat kita, adat Indonesia ya tinggal pindah aja ke Arab gitu loh. Pindah ke Ngapain Arab. harus pusing-pusing? Iya, ya benar. nggak? Oke, mungkin itu aja beberapa komentar yang menarik yang ada di channel Cokro TV nih. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita, Kupas Berita. Bye-bye!